Apakah kalian pernah menonton atau mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus? Salah satu bentuk perayaannya adalah kegiatan pawai yang menampilkan adat dan budaya dari seluruh Indonesia, seperti pakaian adat dan tarian daerah. Pawai tersebut menjadi simbol wawasan Nusantara karena mewakili berbagai macam keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang ada di seluruh Indonesia. Kita, sebagai penerus bangsa, harus mendukung wawasan Nusantara tersebut dengan memelihara dan melestarikan kekayaan bangsa. Selain itu, apakah ada cara lain untuk mendukung wawasan Nusantara? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Setiap warga negara dituntut untuk membangun dan melestarikan bangsa Indonesia yang kaya dengan keragaman dan pluralitas. Sebagai sebuah pedoman, wawasan Nusantara dapat menjadi modal dalam membangun dan memelihara bangsa. Wawasan Nusantara memuat kesepahaman, cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal dasar dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan demikian, menjaga kedamaian dan keharmonisan hidup bersama menjadi tujuan wawasan Nusantara. Oleh karena itu, kita harus memahami implementasi wawasan Nusantara secara menyeluruh dan utuh dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pengertian implementasi. Implementasi atas pedoman-pedoman yang digariskan dalam wawasan Nusantara dapat dipahami dengan penjelasan berikut. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan kondisi politik yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi politik bertujuan menciptakan pemerintahan yang kuat dan bersih, serta menciptakan politik sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat berarti memiliki sistem birokrasi dan pengawasan yang baik, serta memiliki alur yang sistematis dan tidak mudah diintervensi atau ditekan oleh kepentingan lain. Pemerintahan yang bersih berarti sistem pemerintahan yang mampu melaksanakan tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai luhur Pancasila, misalnya terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar. Politik sehat berarti situasi politik yang menjunjung tinggi konstitusi dan berkomitmen sebagai sebuah bangsa. Artinya, politik harus dapat menciptakan situasi yang saling membangun, tanpa dinodai oleh isu-isu yang berkaitan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Politik dinamis berarti adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan politik dengan perkembangan zaman. Pada bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Contohnya, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik dapat menghasilkan listrik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari pemanfaatan kekayaan alam ini adalah menjamin peningkatan kemakmuran rakyat secara merata dan adil, serta mencerminkan pertanggungjawaban dari pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pada bidang kehidupan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial dan budaya adalah saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada, yaitu keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan berbagai bahasa, ras, agama, dan adat budaya. Keanekaragaman ini tidak mengurangi semangat persatuan sebagai sebuah bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dengan demikian,
Masyarakat akan memiliki sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai sebuah realitas dan karunia Tuhan. Pada bidang pertahanan dan keamanan, implementasi wawasan Nusantara pada bidang ini adalah menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, dengan membentuk sikap rela membela tanah air melalui berbagai cara, sesuai dengan bidang potensi dan kemampuan. Sebagai contoh, seorang tentara membela tanah air dari berbagai ancaman militer yang berasal dari luar dan dari dalam negara. Seorang guru membela tanah air dengan membentuk dan membangun generasi bangsa melalui bidang pendidikan. Dan seorang atlet membela tanah air dengan mengikuti berbagai kompetisi internasional. Pada seluruh aspek kehidupan nasional, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata atau tingkatan di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan tersebut berlaku pada semua orang tanpa memandang latar belakang atau identitas. Dengan demikian, setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Implementasi wawasan Nusantara juga bertujuan menciptakan kehidupan yang rukun, toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua hal ini menggambarkan sikap, pemahaman, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Sekarang, kita sudah memahami implementasi wawasan Nusantara dari berbagai aspek. Setiap warga negara harus mewujudkan implementasi wawasan Nusantara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan melalui program yang disusun secara teratur, terarah, dan terjadwal. Misalnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat RT/RW, mempromosikan wawasan Nusantara melalui berbagai media, menegakkan hukum yang adil dan merata, serta memberikan materi wawasan Nusantara melalui kurikulum belajar untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kedua, kita akan mempelajari peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara. Peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan visi dan tindakan yang mengarah pada hadirnya kebaikan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara sambil mengisi pembangunan. Sebagai pelajar, beberapa peranan yang dapat dilakukan dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Mendukung persatuan bangsa. Persatuan bangsa harus diwujudkan dari lingkungan sekolah. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang mengalami kesulitan, menggunakan kata-kata yang sopan dalam pergaulan, serta menghargai teman yang berbeda budaya, suku, dan agama. Mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajiban, atau memperlakukan sesama seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Jika ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Misalnya tidak menghina kekurangan teman, menghargai teman yang sedang belajar dengan tidak membuat keributan, serta menaati aturan dan tata tertib kelas atau sekolah. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Artinya, kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan sekolah. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Keadilan sosial dalam masyarakat berarti terciptanya suatu perlakuan hukum tanpa membedakan golongan atas, golongan bawah, atau identitas tertentu. Semua anggota masyarakat berhak mendapatkan hukum yang adil
dan setara dengan yang lainnya. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, menegur teman yang membuat keributan dengan sopan pada saat jam pelajaran, serta melaporkan teman yang menyontek. Selanjutnya, memiliki kemampuan berpikir, bersikap rasional yang dapat dipertanggungjawabkan, bersikap dinamis yang berkembang sesuai zaman, dan berpandangan luas sebagai intelektual atau terpelajar. Misalnya, mengikuti pemilihan ketua OSIS, membaca berita, dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara dengan berlandaskan rasa cinta tanah air. Misalnya, mengikuti upacara bendera dengan serius dan mengikuti kegiatan pramuka dengan benar. Memiliki budi pekerti luhur, serta sikap disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budi pekerti berarti tingkah laku, akhlak, perangai, dan watak. Budi pekerti yang luhur berarti memiliki sikap atau tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Misalnya, menaati aturan sekolah, menaati aturan lalu lintas dengan menggunakan helm, dan menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat dengan tidak membuat kegaduhan pada malam hari. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu sarana untuk membangun bangsa, karena dapat mengolah berbagai sumber daya menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, seismometer digunakan untuk mendeteksi gempa bumi, serta traktor digunakan untuk membantu petani mengelola sawah dengan lebih efektif dan efisien. Seni sebagai sebuah cipta dan rasa yang lahir dari kebudayaan juga dapat mengembangkan negara. Indonesia yang kaya dengan budaya memiliki banyak karya seni yang dapat dipublikasikan. Misalnya, seni pahat dari Bali, serta seni musik dan seni tari dari berbagai daerah. Seni dapat mendorong pergerakan ekonomi rakyat, khususnya rakyat kecil, misalnya dengan produksi alat musik tradisional. Sebagai seorang pelajar, kita harus mengembangkan beberapa sikap, seperti mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, mengembangkan semua potensi dan bakat, serta mempromosikan dan mengangkat nilai-nilai budaya lokal melalui berbagai media sosial. Selanjutnya, mewujudkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya dengan tidak menyebarkan hoax atau berita bohong, tidak mengumpat atau menghina kelompok lain di media sosial, dan tidak melakukan aksi provokasi di media sosial. Sebaliknya, kita justru harus membangun nilai-nilai positif berupa aturan di media sosial, seperti ajakan menggunakan masker pada masa pandemi. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan krotos, yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan partisipan dalam roda pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi rakyat tercermin dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh sikap demokrasi yang dapat dikembangkan adalah mengikuti kegiatan OSIS, memilih pengurus OSIS dan pengurus kelas, serta menyampaikan masukan dan kritik kepada OSIS. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan nilai-nilai moral agama, sehingga tidak menyesatkan masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Iptek harus dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik dan lebih beradab. Misalnya menggunakan internet untuk mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bukan untuk melihat situs yang menyebarkan hal negatif. Menciptakan kerukunan umat beragama. Misalnya, tidak melecehkan teman yang beragama lain,
turut bersukacita pada hari keagamaan lain, dan tidak membedakan teman berdasarkan agama. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki informasi yang dapat membantu masyarakat. Misalnya informasi mengenai kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana alam, dan informasi kebudayaan sosial. Oleh karena itu, kita harus menambah wawasan dengan membaca dan melakukan penelitian sosial dan ilmiah, sehingga dapat membagikan informasi yang akurat. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Terdapat juga landasan hukum lain sebagai penjabarannya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Hukum-hukum ini menjadi pedoman untuk hidup bersama dalam masyarakat dan negara, sehingga menciptakan suasana hidup yang harmonis, aman, dan sejahtera. Misalnya, tidak ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor, menaati aturan lalu lintas, dan tidak membuat keributan di lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Lingkungan dan alam sekitar adalah bagian dari ekosistem Nusantara atau bumi Indonesia. Dengan merawat lingkungan dan alam sekitar, berarti kita merawat bumi Indonesia. Contoh sikapnya adalah aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal, membersihkan ruang kelas, membersihkan rumah sendiri dan pekarangannya, tidak membuang sampah sembarangan, serta mempromosikan sikap untuk menjaga dan merawat lingkungan di media sosial. Mengubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Artinya, kita harus dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan kurang baik atau negatif. Misalnya, dengan cara menegur dan melaporkan teman yang sengaja membolos sekolah, serta menghindari tindakan kurang terpuji, seperti merokok, minum minuman keras, dan mengikuti balapan liar. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Dalam hidup bersama, kita pasti akan berdampingan dengan orang lain. Agar dapat mencapai kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, sejahtera, dan rukun, kita memerlukan kesadaran individu. Oleh karena itu, usaha untuk membangun kehidupan masyarakat harus dimulai dari pembangunan karakter individu. Misalnya, dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan untuk membangun ketakwaan dan keimanan. Mengikuti kegiatan lingkungan tempat tinggal berupa perayaan Hari Kemerdekaan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan kehidupan masyarakat dan keharmonisan masyarakat dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis, rukun, dan damai. Terakhir, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun dan gotong royong dalam masyarakat. Kita harus memelihara nilai-nilai positif di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dengan cara mengimplementasikannya setiap hari. Misalnya menghormati orang tua, guru, dan sesama, menghargai orang lain yang berbeda, serta menegur teman yang melakukan tindakan kurang terpuji. Demikian pembahasan kita tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Hal itu meliputi berbagai macam bidang kehidupan negara, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, hingga tiap komponen masyarakat. Oleh karena itu, wawasan Nusantara harus dijadikan arah, pedoman, acuan, serta tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia.